Pemberian konsultasi hukum gratis untuk masyarakat Kota Palembang hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 waktu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Tempat ruang rapat lantai 3 Kecamatan Sako, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Wali Kota Palembang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Palembang, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang terhormat Dewan Penasihat, Ketua dan anggota Federasi Advokat Republik Indonesia Cabang Kota Palembang, yang terhormat Asisten Inspektur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat Kota Palembang, yang terhormat Lurah Kecamatan Sako, Kota Palembang, yang terhormat para perwakilan Ketua RT, Ketua RW se-Kecamatan Sako, Kota Palembang, seluruh hadirin yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad beserta keluarga, para sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil. Access to justice ini berlaku untuk setiap warga negara, termasuk warga Kota Palembang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pasal 28H ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan jalannya sosialisasi ini. Dan yang saya hormati untuk Lurah Kecamatan Sako, Assalamualaikum Pak Idi, Bu Auna, Pak Bujang, dan Pak Dan yang mewakili. Dan yang saya hormati seluruh ketua forum RT Kecamatan Sako. Untuk semuanya, saya berterima kasih banyak Pak. Kalian sudah meluangkan waktu datang pada hari ini untuk sosialisasi bantuan hukum gratis dari Bapak Ratu Dewa. Gunanya bantuan hukum ini sebenarnya untuk masyarakat yang kurang mampu dan buta hukum. Jadi kalau ada masalah di rumah atau di keluarga untuk masalah pidana ataupun perdata, bisa dilaporkan ke kantor kecamatan ataupun kelurahan masing-masing. Nanti ada pos bakunya masing-masing. Dan untuk urusan Sako itu saya sendiri yang ngurus Pak. Untuk kelurahan nanti ada rekan-rekan seperti Sialang itu ada Pak Mirza, Sukamaju ada Pak Aang, dan untuk Sako itu ada Pak Andri, dan Sako Baru itu ada Pak Demet. Saya perkenalan dulu Pak ya. Perkenalan Pak, nama saya Lebri Oktora. Saya sekalian pengurus di Kecamatan Sako ini untuk bantuan hukum. Sekaligus saya perkenalan, saya selain advokat, saya tenaga ahli Bapak Kahar Muzakir, anggota DPR RI, dan itu keluarga saya Bapak Juharman. Nanti setelah sesi ini saya kasihkan nomor HP kita Pak. Dan untuk acara selanjutnya saya kasihkan ke narasumber. Izin Bapak Abian Zafra SHMH. Tes. Sebelum kita mulai Pak, ada sedikit pantun Pak. Biar semangat kita pantun dulu Pak ya. Pempek, belum Pak. Pempek kapal selam campur burgo. Yang jawab salam kuda anu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya tak masuk surga kalau. Tunggu waktunya Bu ya.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adian Zafran SHMH. Saya ini S1-nya Muhammadiyah oleh Bapak Dr. Dewa dan Bapak Prima Salam pada saat kampanye sebelum mereka terpilih. Jadi tujuannya dari bantuan hukum atau konsultasi ini, masyarakat Kota Palembang khususnya yang berdomisili di kecamatannya masing-masing bisa mengakses bantuan hukum ini secara langsung Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sehingga yang mana stigma-stigma pakai lawyer itu mahal atau menurut untuk masuk di dunia hukum ini berproses dengan persoalan hukum ini ribet atau tidak ngerti. Sekarang Bapak Ratu Dewa, Bapak Prima Salam ada aksesnya, yaitu bantuan hukum dan konsultasi gratis ini, sehingga bapak-bapak khususnya yang di Kecamatan Sako bisa langsung ke misalnya persoalan hukum, bisa langsung ke Kecamatan Sako, ada namanya pojok konsultasi. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu bisa misalnya ada persoalan ataupun ada permasalahan hukum bisa berkonsultasi dengan advokat-advokat yang standby di Kecamatan Sako ini. Ada namanya Bapak Unggul nanti, Bapak advokat Unggul dan Bapak Khairul satunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkonsultasi, datang sini, syaratnya KTP, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan apa saja sih hak atas bantuan hukum? Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari akses keadilan yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi bapak-bapak, kita punya dua, ada namanya konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini bisa diakses oleh siapapun, baik yang mampu Palembang, dan juga misalnya nama akses di Kecamatan Sako ini harus KTP-nya domisilinya di Kecamatan Sako, bapak-bapak, ibu-ibu. Pemberi bantuan hukum, siapa sih pemberi bantuan hukum ini? Dialah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum. Seperti Pemkot Kota Palembang ini bekerja sama dengan Federasi Advokat Republik Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah organisasinya yang warna merah. Nah, advokatnya ada Bapak Asem, ada Bapak Rilo. Bapak Rilo ini ketua Ikatan Lawyer Unsri, ibu-ibu, bapak-bapak masih muda, sudah S2. Ada juga Sekretaris Federasi Advokat Republik Indonesia, Bapak Amin Rais. Dan selanjutnya penyelenggara bantuan hukum merupakan Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan hukum tersebut. Lanjut Mas. Ya, pemerintah hadir dengan program Palembang Peduli. Pemerintah Kota Palembang hadir dengan program unggulan yaitu Palembang Peduli. Salah satunya adalah bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang setara terhadap keadilan hukum dan hak-hak mereka tetap terlindungi dan dapat menerima akses bantuan hukum yang adil secara mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu tidak apa perbedaan litigasi dan non litigasi? Coba yang tahu, coba tunjuk tangan dulu. Apa itu litigasi? Sebagai ketua advokasi Ikatan Lawyer Universitas Sriwijaya, dan saya juga Bapak kemarin baru dilantik menjadi Departemen Hukum Himpunan Pengusaha Muda Kota Palembang. Dan jadi di sini tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Apian bahwa kita ini Pak, program ini itu program dari para Dewa dan Prima Salam khusus untuk seluruh warga Kota Palembang. Nah, program ini tadi sudah dijelaskan, mungkin ada dua Pak program. Pertama, konsultasi hukum gratis ini untuk seluruh warga yang tidak mampu Pak. Jadi kita tidak bedakan nak kaya, nak miskin, nak peduit, nak tidak, seluruhnya bisa konsultasi. Nah, inilah programnya konsultasi hukum gratis. Nah, selain konsultasi hukum gratis ini, ada yang namanya bantuan hukum gratis. Nah, kalau bantuan hukum ini beda Pak, dia khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu. Nah, untuk persyaratannya ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Abian, cukup Bapak bawa KTP. Jadi bawa KTP sesuai dengan domisili kecamatan, itu silakan langsung datang ke camat, akan dilayani Pak. Jadi kita nih Pak memegang 18 kecamatan Pak.
membawai 107 kelurahan. Nah, dan setiap camat ini itu kita sudah minta ruangan dan kita disediakan satu ruangan khusus untuk masyarakat. Nah, jam kerja kita hari Senin sampai dengan hari Kamis sampai dengan hari Jumat itu silakan datang. Bapak datang dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Itu kita layani dan akan di-handle oleh Pak Korcam, kecamatan yang memegang wilayah Sako. Jadi Bapak tinggal bawa Pak KTP. Nah, untuk yang bantuannya, ialah bawa surat keterangan tidak mampu. Nah, itu. Jadi Bapak yang nak datang langsung datang baik. Kalau yang tidak mampu silakan bawa surat keterangan tidak mampu ke kecamatan itu. Nah, untuk perkara juga kita seluruh perkara Pak besok. Jadi perkara itu seluruh perkara silakan datang untuk konsultasi sebatas konsultasi, tapi untuk bantuan hukum itu kita ada penanganan Pak. Jadi ada penanganan lebih lanjut. Bisa itu laporan polisi, bisa itu penampingan di pengadilan dan lain-lain. Pengadilan tata usaha negara ini adalah yang berkaitan dengan sengketa administrasi. Jadi kalau bapak-bapak di sini yang ada jabat jadi camat, jadi PNS, diberhenti ke tempat bukannya di mana? Di pengadilan tata usaha negara. Itu. Kemudian yang keempat tadi ada pengadilan militer. Nah, pengadilan militer itu khusus penanganan pidana atau tata usaha negara yang memang subjek hukumnya itu adalah pejabat militer. Yang kelima ada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mungkin asing ya, Bapak Ibu pendengar. Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu lembaga tinggi negara yang menangani 5. Nah, itulah kalau kita sebut ada delik umum dan delik aduan. Nah, yang bisa di RJ itu contohnya penganiayaan, bisa pencemaran nama baik, bisa misalnya kekerasan dalam keluarga masih bisa, dan hal-hal dan perkara-perkara lain yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang restoratif justice. Nah, selain itu ada memang perkara-perkara yang tidak pacak didamai Pak. Contohnya kalau dalam aturan itu apa? Pertama balik itu tidak baca di RJ. Yang kedua pembunuhan tidak bisa di RJ. Pembunuhan. Yang ketiga narkoba. Narkoba itu kalau di dalam peraturan kepolisian itu kalau sudah menyangkut bandar, ya itu tidak bisa di RJ. Apalagi pidana yang mengganggu ketertiban sosial. Misalnya ada tindak pidana nih Pak, viral Pak, se-Indonesia tahu kan, jadi ribu, itu tidak bisa di RJ. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati, hadir di sini Ketua dari Ferrari Kota Palembang. Ya, banyak ini, kami tidak ingat namanya satu persatu, tapi salah satunya karena memang sudah seperti adik sendiri, Saudara Abi. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah warga masyarakat Kecamatan Sako. Yang kami hormati Ketua Pusat Bantuan Hukum Gratis Kecamatan Sako Kota Palembang, Adinda Lebrioktora, beserta seluruh perangkat pengurus bantuan hukum Kecamatan Sako yang hadir, merangkap juga panitia acara. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari Yayasan Bantuan Hukum Gratis Kecamatan Sako melaksanakan kegiatan, dan alhamdulillah juga Bapak Ibu para Ketua RT dan Ketua RW untuk kesekian kalinya kami undang untuk hadir bersama-sama di Aula Lantai 3 Kecamatan Sako ini. Dimakan. Dilihatnya lah ada pisang tetangga di tanah kosong di sebelah rumahnya atau tidak jauh dari rumahnya. Diambillah pisang tersebut. Bukan niat untuk mencuri, bukan niat untuk apa-apa memperkaya diri sendiri dan seterusnya, tapi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa laparnya. Diambil pisang tersebut, akhirnya dilaporkan. Ini kan menjadi dampak juga permasalahan hukum. Makanya sekarang bersinergi antara pemerintah, kepolisian, dan juga pihak kejaksaan yang di lembaga peradilan kita kenal sebagai penuntut umum. Ada istilah restoratif justice. Hal-hal kecil yang bisa diampuni, yang bisa diselesaikan secara mediasi, bisa saling memaafkan, cukup ditengahi atau dimediasi, difasilitasi oleh lurah, RT, RW, apa salahnya?
tidak perlu kita perpanjang, kita bawa ke meja hukum. Tadi juga Pak Atep bertanya, terkadang memang kita yang berkeinginan baik, malah kita yang kena juga. Ambil contoh, kemarin kami habis mendampingi Bapak Wali Kota berkunjung di Jalan Siaran. Baik itu tata tertib lalu lintasnya, pedagang yang seenaknya berjualan menutup jalan, belum lagi transportasi. Ini bisa menimbulkan potensi-potensi. Oleh karena itu, sinergitas dan kebersamaan kita tolong. Kami 1 tahun lebih di Sako ini sudah sangat paham dengan permasalahan yang ada. Kita di sini, Bapak Ibu, warga kita ini memang tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau sudah dianggap merugikan untuk kepentingan diri dia dan diboncengi atau dikompori atau diprovokasi oleh orang pihak luaran yang lain, pasti masalah itu akan bertambah besar. Yakinlah, Sako ini terkenal dengan situasi Kantipmasnya. Tapi jangan sampai ada satu hal pemicu, masalah kecil saja pasti menjadi besar. Apalagi ini sampai ada campur tangan orang luar yang ikut mempengaruhi, membumbui, kalau begitu memanas-manasi, pasti berkembang terus. Pak Juharman, Pak Amir ini pasti tahu, mereka ini tokoh-tokoh lama di Sako, ya. Jadi kami berpesan kepada Lebri dan kawan-kawan, perhatikan juga kearifan dan kondisi lokal di kelurahan, ya. Jangan sungkan-sungkan komunikasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat kita ini. 21 53 Febri Oktora. Febri Oktora. Oke. Dengan selesainya sambutan untuk 53. Banyak Pak RT ini yang sarjana hukum juga ini. Ya Pak ya? Andre Macan. Nah Pak Andre, ya ada RT-nya itu. Ada istrinya Pak. Ya. Oke, tutup ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu ada 2 advokat yang akan membantu. Yang pertama adalah advokat Khairul Gunawan SH, dan yang kedua adalah advokat Unggul Garfuli SH. Nah, inilah advokat ini yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang 18 kecamatan nanti. Oke, next Mas.